Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah menyapa kita semua pada hari ini dengan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Mari kita bersatu hati mengucap syukur dan menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang terus menunjukkan kebaikan demi kebaikan, kasih setia yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena kami boleh hidup dalam lingkupan dan perlindungan kasih-Mu. Firman-Mu juga menghidupkan kami. Firman-Mu yang memberi makna yang sejati dalam kehidupan kami. Karena ya Tuhan, kami bukan hanya mengucap syukur, namun kami menggantungkan diri kepada Engkau. Dan kami berharap oleh firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan juga renungkan, kami menemukan diri kami sebagai murid-murid yang setia mengikut Guru Agung kami Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui firman-Mu juga Tuhan, kami akan mampu diteguhkan untuk melakukan dan juga melanjutkan kehidupan kami dari perspektif Allah. Bala hati kami ya Tuhan, seturut dengan karya Roh Kudus yang akan menyingkapkan kebenaran kepada kami. Amin. Firman Tuhan hari ini akan saya bacakan dari Markus 4 ayat 16 sampai yang ke-17. Markus 4 ayat 16 dan 17, beginilah bunyi firman Tuhan. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, artinya orang-orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Bapak Ibu Saudara, sebagian besar wilayah selatan Israel, tanah di daerah itu di bagian atasnya berupa tanah liat. Tetapi kemudian di lapisan di bawah tanah liat itu merupakan batu-batu granit. Kita tahu bahwa batuan jenis ini adalah keras dan padat dan begitu luas penampangnya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana ekosistem tumbuh-tumbuhan yang ada di atas tanah yang semacam itu, atau jenis tanah yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Embun pagi cukup untuk menumbuhkan benih yang kemudian tertabur atau terjatuh di tanah yang dangkal itu. Kemudian sekuntum bunga bisa jadi akan merekah, mekar, tampak segar. Tetapi pada saat sinar matahari di siang hari itu begitu menyengat, maka itu akan segera layu. Mengapa demikian? Karena jelas bahwa tidak ada tempat yang cukup bagi tumbuhan ini untuk akarnya tertanam dalam, karena harus menabrak batuan granit itu. Bapak Saudara yang terkasih, ini menggambarkan, dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan bahwa ada orang-orang yang pada awalnya menyambut dan meresponi anugerah keselamatan daripada Allah itu
dan yang membaharui kehidupannya itu dengan hati yang begitu luar biasa, bersyukur, begitu hangat, merasa sangat dikasihi oleh Allah. Tetapi kemudian mendapati hal ini hanya awalnya saja. Kemudian mendapati, wah ternyata kok sulit jadi orang Kristen. Oh kok ternyata sulit ya jadi orang percaya. Jadi awalnya begitu menyenangkan, begitu melihat proses yang di dalamnya, ternyata merasakan kesulitan. Ini menandakan bahwa ada orang-orang tertentu yang menginginkan keuntungan-keuntungan atau kesenangan-kesenangan di awal, tetapi mengabaikan tuntutan-tuntutan firman Tuhan. Ibarat kata kita menginginkan iman Kristen yang tanpa jalan salib. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya memang kita tidak bisa mengubah kehidupan kita sendiri. Namun ketika pertama kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja dalam diri kita, menerangi hati kita, bahkan tinggal di dalam diri kita. Itu memungkinkan bahwa kita bisa mengalami transformasi, perubahan. Memang tidak semua hal bisa kita ubah. Tetapi yang tidak bisa diubah itu memang tetap harus kita hadapi. Itulah mengapa Alkitab melalui karya Roh Kudus menekankan tentang karya pertobatan. Pertobatan itu artinya memiliki perubahan pikiran atau berpikir secara berbeda, atau memiliki alternatif pemikiran yang kedua, supaya bisa memperbaiki pemikiran pertama yang tidak tepat atau kurang tepat atau tidak efektif itu. Karena itu Bapak Saudara, ketika firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita tentang perubahan, pertobatan, kesetiaan, ketekunan untuk ditransformasi oleh Allah, maka orang yang berhati dangkal, seperti tanah yang begitu dangkal, kemudian di bawahnya sudah ada batuan granit yang begitu keras itu. Orang yang berhati dangkal hanya ingin menampilkan diri baik tanpa harus benar-benar menjadi baik. Kita menginginkan apa yang Allah lakukan bagi kita, bukan menginginkan diri Allah sendiri. Jikalau kita menghadapi atau mendapati keadaan semacam ini menggambarkan kondisi kita saat ini, Bapak Saudara, maka kita perlu mengambil waktu lebih jauh lagi selepas selesai mendengarkan renungan ini. Kita perlu kembali belajar bagaimana hati yang mendengarkan Allah itu, supaya firman hari ini pun tidak ngawang-ngawang, tetapi tertancap dalam dan mengubahkan kehidupan kita. Sekiranya kita tidak menjadi pribadi yang begitu dikagumi oleh banyak orang, diterima oleh semua orang, tetapi biarlah untuk satu atau dua hal kita benar-benar menjadi orang yang baik, sebab kita diubahkan oleh firman Tuhan dan mengalami karya Roh Kudus yang mentransformasi cara berpikir kita, cara hidup kita. Kiranya Tuhan menolong saya dan Bapak Saudara semua untuk memiliki hati yang dalam, yang mendengarkan firman itu dan membiarkannya berakar kuat di dalam diri kita, sehingga kita tidak memiliki hati yang dangkal. Sehingga setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita atau cara hidup kita yang kita lakukan di hadapan orang lain sungguh benar-benar menunjukkan dari dalam yang baik, dalam yang benar, yang terdalam dan yang berkenan di hati Tuhan. Amin.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.